Dari SMP aku tuh bisa nanya sama guru agamaku kayak gini, yang hampir bikin nilai agamaku merah. Katanya Yesus itu nabi. Terus, Tapi kenapa dipanggil Tuhan Yesus? Dimarahin sama guru agama. Gimana katanya? Kamu nggak punya iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya dapatkan sebuah postingan di media sosial, yaitu tentang mualafnya Samantha Elsener, adik dari Darius Sinathrya. Dengan foto seperti ini, ada caption, perjalanan spiritual adik Darius Sinathrya, Samantha Elsener resmi peluk Islam. Dengan penuh keyakinan dan ketulusan, Samantha Elsener, adik dari Darius Sinathrya, resmi mengucapkan 2 kalimat syahadat dan memeluk agama Islam. Proses ini bukan sekedar keputusan spontan, tetapi buah dari pencarian panjang, perenungan, dan ketenangan yang ia rasakan selama mengenal Islam. Keputusannya itu sempat mengundang reaksi negatif, bahkan dari sahabat-sahabat dekat yang telah mengenalnya sejak kecil. Aku aktif di gereja, jadi putra-putri altar, selalu ikut kegiatan keagamaan, jadi wajar kalau orang-orang sangat terkejut, ungkapnya. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan tengok komentar di dalam postingan tersebut ya. Ada komentar dari Nastasha, saudariku Samantha Elsener, selamat memasuki hidup baru. Dengan iman Islammu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyertai perjalanan imanmu. Salam toleransi. Ada juga dari Freddy yang berkomentar, biar ngetop. Ada yang membalas demikian, bukan hanya ngetop saja bang, tapi semakin sukses dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Ada komentar dari Andung Susilo, cerdas pasti. Ada juga komentar dari Fire.uztm, wah PT Perpuluhan bisa tutup ini. Dian Sastro, Marcel, Deddy Corbuzier, Selin Evangelista, Davina Karamoy, Davina Veronica, Clara Sinta, Giovanni, Listijan, Dr. Richard, Ruben Onsu, Bobon Santoso, dan lain-lain. Jika penghasilan mereka 10 miliar satu bulan, 10%-nya saja sudah 1 miliar yang harus disetor ke PT Perpuluhan. Wajar banyak yang panas dan marah-marah. Saudara yang tidak berikan perpuluhan, saudara dosanya besar sekali. Tuhan mau perpuluhan, jadi kesempatan kau berbagian berikan kepada Tuhan. Saya selalu akan utamakan perpuluhan. Jemaat harus lakukan hal yang sama. Yang masih tidak setia perpuluhan, kamu harus bertobat. Jika perpuluhanmu tidak setia, engkau tidak mungkin dianggap setia oleh Tuhan. Tuhan mengukur bagaimana engkau perlakukan keuangan. Jadi ingat baik-baik, gereja harus menuntut jemaat berikan perpuluhan. Saya pikir kadang-kadang saya lupa tuntut orang berikan perpuluhan, tapi ini harus. Kadang-kadang catatan perpuluhan harus dibaca oleh hamba Tuhan, lalu diselidiki mana yang belum berikan perpuluhan, lalu harus ditegur. Kenapa mesti ditegur? Karena itu dosa. Teman-teman, disclaimer dulu, yang baru saja membahas tentang perpuluhan itu adalah pendeta. Jadi ya memang seperti itulah adanya. Ada komentar dari Maria Estri, dari terang ke gelap. Nah ini pasti umat sebelah ini ya. Kita akan bacakan balasan dari komentar ini ya. Gelap menurut Anda, tetapi terang bagi beliau. Terang bagi Anda, tapi gelap bagi dia, jika masih mempertahankan agama sebelumnya. Nah kita ingin tanggapi juga, sebenarnya seorang mu'alaf itu jelas naik level teman-teman ya. Jelas dari gelap ke terang. Gelap karena apa? Semula menyembah manusia dan menuju menyembah kepada Allah, Tuhan yang disembah oleh Yesus. Naik level dan dari gelap ke terang, itu realitanya. Jadi komentar dari umat sebelah ini hanyalah komentar keputusasaan tanpa dasar dan juga tanpa alasan yang jelas. Dari SMP aku tuh bisa nanya sama guru agamaku kayak gini, yang hampir bikin nilai agamaku merah. Katanya
Yesus itu nabi. Katanya Yesus itu nabi. Wah, ini pertanyaan agak serius, ini bikin nilai merah beneran tuh. Terus Tapi kenapa dipanggil Tuhan Yesus? Dimarahin sama guru agama. Gimana katanya? Kamu nggak punya iman. Terus. Udah gitu. Aku kan memang suka baca. Jadi Alkitab itu aku baca penuh. Oh gitu, oke. Di Alkitab tertulis kita nggak boleh menyembah berhala. Kenapa ada patung Bunda Maria? Ya jelaslah nilai agamaku bisa merah. Kenapa seorang mu'alaf bisa dikatakan dari gelap ke terang, dari semula menyembah manusia, sekarang menjadi menyembah Allah, Tuhan yang disembah oleh Yesus. Dan lagian seorang mu'alaf itu tidak menuhankan seorang utusan, karena sangat jelas sekali di dalam Bible sendiri Yesus mengaku hanyalah utusan. Ini adalah pengakuan jujur atau pengakuan langsung dari Yesus yang ngaku hanyalah utusan atau nabi. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Samantha Elsener, Yesus katanya nabi tetapi kok dipanggil Tuhan. Jadi posisikanlah Yesus itu sesuai dengan proporsinya. Yesus utusan Tuhan, maka jangan dituhankan. Adapun ayatnya bisa Anda tengok di dalam Bible, ada di dalam Yohanes 5 nomor 30, ada juga di dalam Lukas 10 nomor 16, ada juga di dalam Markus 9 nomor 37, dan ada lagi di dalam Matius 10 nomor 40. Ada lagi komentar dari Zifar, Masya Allah, semoga istiqomah. Ada juga komentar dari Wawan Mulyawan, Masya Allah, Tabarakallah, semoga Allah mengistiqomahkanmu Samantha, amin ya Rabbal Alamin. Ada lagi komentar, Alhamdulillah, selamat datang saudari seimanku. Ada lagi komentar dari Kipmoy, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Ada lagi komentar, Masya Allah, pasti dia gak mudah sampai di titik berani ambil keputusan. Ada lagi komentar, perjalanan panjang menjadi mu'alaf luar biasa tanpa ada paksaan, tapi keyakinan bahwa Islam memberi ketenangan. Selamat Mbak, semoga selalu istiqomah, amin ya Rabbal Alamin. Ada juga komentar, naik tingkat spiritual dan penyerahan diri yang tidak mudah, Sallallahu ala Muhammad. Ada lagi komentar dari Alianto 02, kalau seorang mengkaji Al-Quran kemudian berpikir dan merenungi, pasti menemukan jalan kebenaran. Ada lagi yang berkomentar, buat saudaraku yang mu'alaf, moga istiqomah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahimu, amin ya Rabbal Alamin.